Ya, jadi Allah yang esa ini disebut Yod-Heh-Vav-He. Yod-Heh-Vav-He ini berasal dari bahasa Ibrani Ehye Asher Ehye, yang artinya aku yang ada adalah aku yang ada. Jadi Yod-Heh-Vav-He ini artinya aku yang kekal. Nah, Allah yang esa yang memiliki nama perjanjian Yod-Heh-Vav-He ini itu adalah Sang Bapa. Jadi Sang Bapa ini adalah Allah itu sendiri. Sang Bapa ini kenapa disebut Bapa? Karena dia adalah sang sumber. Ingat, dia tidak terhampiri, dia tidak kelihatan, dia itu transenden. Artinya dia itu memenuhi segala ruang dan waktu, itu arti transenden. Ya, Sang Bapa dia tidak terhampiri, dia tidak kelihatan, dan dia itu memenuhi segala sesuatu. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, karena Bapa ini tidak mungkin bisa kita lihat sampai kapanpun. Nah, Sang Bapa yang adalah Allah yang esa ini, di dalam dirinya, dia memiliki firman, yang oleh firman ini dia menciptakan segala sesuatu. Dan firman ini dalam bahasa Yunani disebut dengan logos. Logos ini nanti kita jelaskan mengenai logos ya. Nah, Sang Bapa itu menciptakan segala sesuatu melalui firman. Yohanes 1 ayat 3, sebab tiada satupun yang jadi tanpa dia. Makanya Sang Bapa ketika menciptakan segala sesuatu, berfirmanlah Allah. Artinya berfirmanlah Allah, yaitu berfirmanlah Bapa. Berfirman itu kata kerja. Kata bendanya adalah firman. Berarti Sang Bapa yang adalah Allah yang esa menciptakan segala sesuatu menggunakan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka Allah yakni Sang Bapa menjadikan terang itu melalui firman. Firman ini adalah akal budinya atau kecerdasannya Bapa. Nanti kita bahas mengenai logos. Kemudian Sang Bapa ini memiliki roh, yang oleh roh ini dia menghidupi segala sesuatu. Menurut Ayub 33 ayat 4. Nah, jadi Sang Bapa dengan firman-Nya atau akal budinya sendiri yang disebut anak, dan rohnya sendiri yang disebut Roh Kudus, itulah Tritunggal. Nah, siapa itu Yesus? Kita masuk dalam kristologi ya. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi bukan Bapa yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ketika Yesus itu berinkarnasi, Lukas 2 ayat 11 bunyinya apa? Telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus ini adalah nama kemanusiaan dari inkarnasi firman. Jadi ketika firman itu menjadi manusia di dalam rahim Bunda Maria, dan lahirlah seorang pribadi bernama Yesus. Dan di dalam diri Yesus ada dua hakikat, yaitu Allah karena dia pada mulanya adalah firman-Nya Bapa, dan dia menambahkan kodrat kemanusiaannya. Dan ketika dia mati di kayu salib, dia makan, minum, menangis, capek, lelah, haus. Yang mengalami semuanya itu adalah kemanusiaannya. Bahkan ketika ia mati di kayu salib, ia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Menurut 1 Petrus dan juga menurut Filipi 2. Ya, jadi Allah itu tidak pernah mati. Nah, kalau dalam iman teman-teman lain firman itu menjadi buku atau kitab, maka iman kita firman itu menjadi manusia. Kalau firman Allah jadi kitab, artinya kitab itu punya dua kodrat, yaitu Allah karena dia adalah firman Allah, dan juga kertas karena dia itu buku. Nah, ketika firman Allah menjadi manusia yaitu Yesus, maka di dalam Yesus ada dua kodrat. Dia adalah firman Allah karena dia keluar dari Bapa, dan dia adalah manusia menambahkan kodrat kemanusiaan. Nah, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, firman-Nya sendiri dan rohnya sendiri, itulah Hagia Triada atau Trinitas yang kudus. Nah, hoaks tentang Trinitas ini banyak orang mengatakan bahwa Trinitas itu menyembah 3 Tuhan. Tidak, dengan jelas kita hanya menyembah satu Allah yang esa, yaitu Bapa, yang di dalamnya berdiam firman dan rohnya. Jadi ini salah. Trinitas itu politeisme, artinya menyembah banyak Tuhan. Tidak, kita tetap menyembah hanya kepada satu Tuhan saja.
Ya, kemudian Trinitas itu pagan, disama-samakan dengan Trimurti, dengan apa segala macam. Tidak, Trinitas itu tetap mengesahkan Allah, namun lebih sempurna menjelaskan kebagaimanaan Allah kita yang esa itu. Nah, kita harus pahami dulu apa itu Allah, apa itu Tuhan, dan apa itu Yod-Heh-Vav-He. Ya, nanti kita bahas kenapa dia disebut anak ya. Allah itu adalah hakikat, sama seperti kamu hakikatmu manusia. Tuhan itu adalah gelar atau jabatan, sama seperti kamu gelarnya pelajar. Dan namanya adalah Yod-Heh-Vav-He, nama perjanjiannya, sama seperti nama saya Elia. Ya, nama saya Elia, gelar saya pelajar, jabatan saya pelajar, dan hakikat saya manusia. Maka namanya Allah adalah Yod-Heh-Vav-He, nama perjanjiannya, gelarnya adalah sebagai Tuhan, dan hakikatnya adalah Allah. Makanya semanya orang Israel itu bunyinya, Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Artinya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Bukan Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa. Ingat, artinya Tuhan itu merujuk kepada Yod-Heh-Vav-He. Yod-Heh-Vav-He itu Allah kita, Yod-Heh-Vav-He itu esa. Bukan Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa, karena Allah ini bukan nama. Ya, jadi kalau Allah ini adalah nama, ini gugur. Allah ini tidak pernah dipandang sebagai sebuah nama. Ya, jadi dalam iman Yahudi sekalipun mereka percaya bahwa Yod-Heh-Vav-He itu Allah kita, Yod-Heh-Vav-He itu esa. Bukan Allah itu Tuhan kita, Allah itu esa, itu salah. Ya, jadi kita sebenarnya meneruskan secara sempurna dan menjabarkan dengan sempurna mengenai keesaan Allah yang dipakai oleh iman Yahudi. Nah, sama seperti saya manusia, saya pelajar, dan saya Elia. Hanya ada satu saya. Meskipun di dalam diri saya punya tubuh, saya punya firman atau akal budi, dan saya punya roh. Ya, tentu roh saya adalah manusia, firman atau pikiran saya pastilah manusia, dan juga tubuh saya pasti manusia. Tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Jadi Allah kita Trinitas yang kudus ini itu tidak berbicara tentang apa? Tentang berapa Allah, tapi tentang bagaimana Allah kita yang satu itu. Dan itu sempurna dijelaskan dalam iman Kristen. Nah, lalu kenapa firman ini disebut anak? Karena begini. Di dalam tulisan Nabi Yesaya, sang Bapa ini berkata, siapa sih ini? Di dalam tulisan Nabi Yesaya, Tuhan berfirman bahwa Bapa, aku akan menyuruhkan firman yang keluar dari mulutku, dan ia akan melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya, dan ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya, Bapa ini selalu menyuruh firman-Nya untuk melakukan kehendak Bapa. Makanya Yesus berkata apa dalam Yohanes 4? Makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Jadi Yesus inilah yang menjadi alat ya, atau pribadi yang disuruh oleh Bapa untuk melakukan kehendak Bapa dan taat melakukannya. Jadi sama seperti Bapa dengan anaknya, Bapa yang menyuruh anaknya. Ya, mungkin Anda bapak-bapak kemudian suruh anak Anda, beli ini dong telur 1 kilo. Nah Bapak itu pun menyuruh firman-Nya sendiri itu untuk melakukan kehendak dia. Kehendaknya apa? Menyelamatkan manusia dengan mati dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, dalam iman Yahudi yang seperti itu disebut dengan anak. Makanya ketika Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Allah, orang Yahudi marah. Karena dengan berkata seperti itu, Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah Sang Bapa. Karena ketika Yesus berkata sebagai anak Allah, orang Yahudi tidak pernah berpikiran bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan seperti pikiran orang Arab. Tapi justru ketika Yesus mengakui dirinya adalah anak Allah, itu berbicara bahwa dia datang dan keluar dari Allah, yang dengan demikian dia menyetarakan diri dengan Allah. Nah, sekarang mari kita pelajari lebih dalam mengenai firman atau logos Yesus itu sendiri ya. Nih, coba perhatikan. Yesus sang logos atau sang firman. Firman itu adalah bahasa Indonesia.
Ya, bahasa Yunaninya adalah logos, dan bahasa ingat ya, logos ini adalah akal budi. Kalau perkataan itu rema dalam bahasa Yunani, ya. Dalam bahasa Inggris, logos ini diserap menjadi logic dalam Inggris dan firman di dalam bahasa Indonesia. Jadi logic ini artinya adalah logika dan akal budi. Berfirman, firman itu kata benda, dan berfirman itu kata kerja, seperti yang saya paparkan sebelumnya. Ya, jadi firman itu adalah akal budi, logikanya Bapa. Firman ini adalah logikanya Allah, yang oleh logika atau ilmu atau akal budi itu dia menjadikan segala sesuatu. Sehingga teman-teman, firman itu adalah daya ciptanya Allah, yang oleh karena firman Allah yang esa Sang Bapa menjadikan segala sesuatu. Ilustrasinya berikut. Sang Bapa itu menciptakan semesta ini itu oleh firman-Nya, oleh akal budinya, oleh ilmunya, atau dalam bahasa filsafat disebut dengan ide ilahi. Jadi semesta ini tidak akan jadi tanpa firman, dan Yesus itu adalah firman sendiri. Dan firman ini teman-teman itu kekal di dalam diri Bapa. Karena tidak pernah ada waktu Bapa ini tidak punya firman. Tidak pernah Bapa ini bisu. Makanya firman itu kekal, maka Yesus kekal. Karena firman itu sejak kekal di dalam Bapa. Jadi Sang Bapa menjadikan seluruh alam semesta itu melalui firman-Nya, dan Yesuslah firman itu. Dan hakikat firman itu sama dengan hakikat Bapa. Apa hakikat Bapa? Nih, coba kita kembali ke sini. Hakikat Bapa adalah Allah. Maka yang di dalam diri Bapa pastilah Allah. Sama seperti kamu, yang di dalam dirimu pastilah manusia, teman-teman. Nih, yang di dalam Allah pastilah Allah. Firman yang di dalam Bapa pastilah Allah. Roh yang di dalam Bapa pastilah Allah. Maka firman Bapa adalah Allah karena Bapa adalah Allah. Rohnya Bapa adalah Allah karena Bapa adalah Allah. Sama seperti kamu, tubuhmu adalah manusia, maka rohmu juga adalah roh manusia. Ya. Kemudian rohmu juga adalah roh manusia karena tubuhmu tubuh manusia. Ya, kita kembali ke logos. Nah, jadi ingat ya tadi ya, Sang Bapa ini tidak akan menjadikan apapun tanpa firman-Nya. Nah, jadi oleh firman kita mengenal Allah Sang Bapa, oleh Yesus kita mengenal Allah Sang Bapa. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kalian menyembah firman-Nya juga? Kenapa kalian tidak langsung menyembah Bapa saja? Nah, kita kembali ke Trinitas. Ya. Kenapa sih kalian tidak menyembah Bapa aja? Kenapa menyembah firman? Oke. Kita sudah mendapat kesimpulan bahwa firman ini ada di dalam Bapa. Jadi firman ini bukan sesuatu yang di luar Bapa, tetapi yang di dalam Bapa. Nah, kenapa kita menyembah firman? Karena begini, kita tidak mungkin bisa mengenal Bapa yang tidak terlihat, tidak terhampiri dan transenden itu. Kita hanya bisa mengenal Dia melalui firman-Nya. Maka firman-Nya itulah yang memperkenalkan diri Bapa. Coba kita lihat dalam Kolose. Kita buka dalam Kolose 1 ayat 15. Siapa sih itu Yesus itu? Ya, coba kita lihat Kolose 1 ayat 15. Ini teman-teman ya. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus itu adalah gambarnya Bapa yang tidak kelihatan itu. Nah, kembali ke sini. Nah, jadi kalau Bapa ini tidak kelihatan, maka kita bisa melihat Bapa ini melalui gambarnya yang tidak kelihatan, yaitu adalah firman. Jadi, kita tidak mungkin bisa mengenal Bapa tanpa mengenal Yesus. Makanya Yesus berkata apa, teman-teman? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah firman yang keluar dari Bapa, yang menyatakan Bapa yang tak kelihatan, yang tidak mungkin bisa kamu jangkau itu. Jadi kita nggak mungkin bisa menyangkau Bapa ini tanpa Yesus. Makanya Yesus berkata apa? Barang siapa yang menyangkal anak, ia menyangkal Bapa.
Ya iya, kalau kamu menyangkal Yesus, kamu tidak mungkin mengenal Bapa. Gak mungkin. Dan kalau kamu mengakui Yesus, otomatis kamu mengakui Bapa. Karena di dalam Yesuslah kamu mengenal Bapa. Makanya ketika Yesus dibaptis, Tuhan Yesus dibaptis, apa kata suara sorga, kata suara dari langit? Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi buat kalian yang mengaku menyembah Bapa tapi tidak menyembah Yesus, nggak mungkin kalian menyembah Bapa. Karena kalian nggak kenal Bapa tanpa Yesus. Nggak mungkin. Lagi pula, Yesus itu adalah akal budinya Bapa sendiri, bukan yang di luar Bapa. Ya, jadi kita nggak mungkin lihat Bapa ini, karena tadi Kolose 1:15 jelas bahwa Yesus atau firman itu adalah gambarannya Bapa yang tidak kelihatan. Itulah alasan kenapa kita menyembah Yesus. Lagi pula Yesus berkata, barang siapa yang menghormati anak, dia menghormati Bapa. Bagaimana kita menghormati Bapa? Dengan menyembahnya. Berarti kalau kita menghormati Bapa dengan menyembahnya, dan itu sama dengan menghormati anak, maka anaknya atau akal budinya sendiri pastilah kita sembah. Makanya ketika Yesus disembah gak pernah ditolak. Yesus menerima penyembahan. Gak pernah Yesus menolak penyembahan, teman-teman. Ya. Jadi itulah stigma tentang Trinitas yang selalu disalahpahami oleh orang di luar kekristenan. Apalagi orang yang di dalam kekristenan banyak yang tersandung oleh karena mereka tidak mengerti penjabaran Trinitas yang baik. Jadi mereka menganggap 3 Tuhan lah, banyak Tuhan lah. Tidak, Tuhan kita hanya 1. Nah, kenapa sih Yesus itu disebut Tuhan? Karena begini, Tuhan itu kan artinya penguasa. Ya, dalam bahasa Yunani itu adalah kurios atau kyrie. Nah, kalau Tuhan itu artinya penguasa, maka begini, kepenguasaan Bapa yang tidak kelihatan, yang transenden, itu dinyatakan melalui gambarannya sendiri, yaitu firman-Nya secara imanen atau kelihatan. Makanya dalam, nanti kalian coba kita buka ya, dalam Matius 28 ya. Coba nih, coba dibaca. Nih kata Yesus. Matius 28 ayat 18. Kata Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kalau Tuhan artinya penguasa, berarti Yesus berkuasa atas sorga dan bumi. Artinya dia adalah penguasa sorga dan bumi. Kepadaku telah diberikan, siapa yang memberikan? Ya, Sang Bapa. Sang Bapa yang tidak kelihatan itu memberikan otoritasnya kepada firman-Nya yang kelihatan itu, agar kita mengakui Dia atas surga dan bumi. Makanya nanti ketika akhir zaman kita nggak melihat Bapa, kita hanya melihat Yesus yang adalah gambaran Allah Sang Bapa. Gitu ya. Jadi tidak ada kita sembah 3 Tuhan. Kita hanya menyembah 1 Allah. Oke? Mengerti ya? Jadi tidak ada. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan kiranya melalui video ini bisa menjadi edukasi dan pengetahuan bagi kita, khususnya saudara-saudara kita yang muslim ya, yang dimana selama ini mereka mengatakan bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Nah, kenapa mereka menuduh kita sebagai umat yang memiliki 3 Tuhan? Karena memang mereka tidak mengerti konsep ketuhanan menurut iman Kristen. Dan itu sudah jelas apa yang disampaikan oleh Elia tadi, bahwa Allah yang transenden, yang tidak terhampiri, yang tidak terdefinisi, maka dia bisa menyatakan dirinya melalui firman-Nya yang diutus menjadi manusia. Nah, kenapa dikatakan firman itu pribadi? Karena firman itu hidup dan menjadi manusia, dan juga roh itu hidup.
Itulah sebabnya dikatakan Allah Tritunggal, satu hakikat tiga pribadi. Nah, teman-teman, artinya bahwa kita tidak pernah memiliki tiga Tuhan, melainkan satu Tuhan. Dan masalah tri itu bukan masalah bilangannya atau jumlahnya, tetapi justru menjelaskan kebagaimanaan Tuhan itu, yang dimana di dalam Allah Bapa itu ada firman, dan itulah yang diutus kepada manusia. Nah, jadi itu sudah jelas teman-teman ya, jangan ada yang bingung, dan khususnya juga saudara-saudara kita yang Kristen khususnya, mari teguhkan, kuatkan iman. Karena kita punya pengakuan iman sendiri khususnya orang Kristen, kita percaya kepada Bapa, kita percaya kepada Anak, dan kepada Roh Kudus. Dan yang dimana itu ketiganya adalah esa. Nah, jadi demikian saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.